Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-9 ya untuk hari ini ya, untuk pertemuan ke-9 ini. Kemarin kita membahas tentang sistem operasi transportasi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sistem pengendalian transportasi. Nah, sistem pengendalian transportasi ini ada apa aja? Yang pertama, ada beberapa jenis sistem pengendalian transportasi ya. Kita tahu dulu apa itu sistem pengendalian ya. Nah, sistem pengendalian adalah seperangkat alat atau aturan atau prosedur yang dikenakan pada kendaraan dan lalu lintas untuk menjamin operasi transportasi aman, efisien, serta menghindari terjadinya konflik. Jadi, sistem pengendalian ini adalah berupa aturan atau prosedur yang dikenakan kepada kendaraan dan lalu lintas ya, untuk menjamin operasi transportasi yang aman, efisien, serta menghindari terjadinya konflik. Itu yang dimaksud dengan sistem pengendalian. Nah, apa saja ya jenis-jenis konflik? Yang pertama ada konflik fisik. Nah, berada pada satu ruang dalam waktu bersamaan. Misalkan satu kendaraan masuk dalam satu ruas jalan, gitu ya. Nah, misalkan dari satu ruas jalan itu banyak kendaraan di situ. Nah, itu ada beberapa konflik fisik gitu ya, dalam waktu bersamaan. Misalnya waktu kita pagi-pagi misalkan mau berangkat kerja, mau sekolah atau mau ke pasar, itu biasanya kan jam-jam sibuk itu biasanya numpuk di satu ruas jalan biasanya. Itu terjadinya konflik fisik. Nah, yang kedua ada konflik kepentingan. Nah, di sini usaha meningkatkan kecepatan bertentangan dengan usaha untuk menurunkan angka kecelakaan. Ya. Nah, kita tahu konflik kepentingan sebenarnya kita mau cepat nih, ya, makanya dibuat jalan tol banyak. Tapi hal ini juga kalau kecepatannya tinggi, ini juga bertentangan dengan usaha untuk menurunkan kecelakaan. Ya. Misalkan jalannya dibuat lebar gitu ya. Nah, untuk lebar asalnya 7 meter, sekarang misalkan jadi 12 meter, 10 meter gitu ya. Nah, itu kan lebar bisa beberapa lajur ya. Otomatis nanti tingkat kecepatan semakin tinggi, nah itu juga bertentangan dengan untuk menurunkan angka kecelakaan. Ini beberapa jenis konflik ya. Konflik fisik dan konflik kepentingan. Nah, tujuannya apa diadakan sistem pengendalian ya. Nah, tujuan dari diadakannya sistem pengendalian ini dia mengatur agar pergerakan yang terjadi bisa selalu dikontrol dan berjalan dengan selamat, efisien, dan kinerja yang maksimum ya. Jadi intinya pengendalian ini agar kontrol ya, pergerakannya dapat dikontrol, kemudian berjalan dengan selamat, terus efisien, dan kinerja yang maksimum ya. Artinya kinerja alat transportasinya gitu ya, bisa darat, laut, dan udara. Nah, prinsip dasar pengendalian ya, jadi dia melihat dan itu berdasarkan dari melihat dan dilihat, yang pemisah dalam ruang dan pemisah dalam waktu. Nah, ada beberapa jenis-jenis sistem pengendalian ya, yang melihat dan lihat atau visual seperti tanda suara gitu ya. Suara bisa juga dengan bunyi tertentu, bisa dengan sinyal atau lampu gitu ya. Nah, itu secara melihat atau dilihat secara visual gitu ya. Kemudian pemisah dalam ruang, misalnya ada interchange, ada subway ya, misalkan ada jalur khusus. Subway itu ditandai dengan apa, misalkan pembatasnya gitu ya. Dengan marka bisa, dengan misalkan dengan warna juga bisa, dan misalkan ada subway terus jalur sepeda. Jadi tahu ada jalur sepeda, misalkan jalur khusus sepeda nanti warnanya markanya apa, hijau gitu ya, itu bisa pemisah dalam satu ruas jalan satunya seperti itu contohnya. Kemudian pemisahan dalam waktu ya, misalnya lampu lalu lintas gitu ya, di persimpangan, kemudian pengaturan jadwal kereta api dan pengaturan jadwal penerbangan, itu pemisahan dalam waktu gitu. Nah, untuk pengendalian pada jalan raya ya. Nah, untuk pengendalian jalan raya
itu dilihat dan dilihat, itu biasanya di persimpangan tanpa lalu lintas ya. Itu bisa pengendalinya bisa dilihat dari persimpangan, Yang kedua bisa dengan lampu lalu lintas, dengan bundaran, itu salah satu pengendali ya. Kemudian rambu dan marka jalan gitu ya. Lampu jalan, kemudian ada pelican dan lampu lalu lintas. Ada pelican dan lampu lalu lintas. Nah, kemudian rambu. Rambu itu apa? Nah, rambu adalah tanda atau perlengkapan yang dipasang sisi atau di atas jalan yang berupa papan petunjuk, patok, dan penghalang. Nah, biasanya bentuknya lingkaran, segitiga, segi 8, 4 persegi panjang gitu ya. Ini ada beberapa jenis rambu ya, ada rambu larangan, ada rambu perintah, ada rambu peringatan, rambu petunjuk dan atau informasi. Mungkin kalian sudah tahu ya tentang rambu-rambu ini, terutama pada rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya untuk rambu larangan, misalkan berbentuk lingkaran atau segi 8. Biasanya warna dasarnya merah atau putih. Nah, warna atau simbol tulisan hitam atau merah. Ini contoh untuk larangan masuk bagi mobil barang, misalkan seperti ini. Ya, adalah warna merah dan putih dan tulisannya hitam. Gitu ya. Kemudian rambu perintah, biasanya bentuk umumnya lingkaran. Nah, perintah berbentuk simbol, misalkan persegi 4, perintah berupa tulisan atau kalimat. Dan juga biasanya warna dasarnya itu biru, kemudian warna tulisan juga putih, merah ataupun hitam. Biasanya untuk perintah, gitu ya. Misalkan belok kiri langsung, gitu ya. Nah, gitu. Kalau di persimpangan, misalkan ada tanda, misalkan belok kiri boleh langsung, gitu ya, langsung belok, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk perintahnya, gitu ya. Kemudian untuk rambu peringatan, nah untuk bentuk umumnya segitiga dan persegi 4 ya, yang dipasang diagonal. Warna dasarnya bisa kuning, orange, warna tulisannya biasanya adalah hitam ya, simbol atau tulisannya adalah biasanya hitam. Ini contoh untuk peringatan. Nah, ini contoh misalkan ada tikungan tajam ke kanan, contohnya seperti itu. Nah, untuk rambu petunjuk informasi, nah umumnya dia berbentuk persegi 4. Warnanya dasar hijau, warna simbol tulisan putih atau warna dasar putih dengan garis tebal di sisi rambu berwarna biru dan simbol warna hitam. Nah, ini contoh untuk rambu petunjuk atau informasi. Misalkan rambu pendahulu petunjuk jalan jurusan pada persimpangan di depannya, ya, arah Bekasi, arah Bogor, gitu ya. Sebelum kita masuk ke persimpangan tersebut. Gitu. Kemudian ada marka jalan. Nah, untuk marka ini adalah tanda atau simbol atau tulisan yang dipasang pada permukaan jalan untuk mengatur lalu lintas agar lancar dan aman. Nah, biasanya warna marka jalan ini umumnya warna putih dan kuning gitu ya untuk markanya. Nah, yang paling sering kita lihat sekarang kan ada putih dan mungkin sekarang sudah mulai di kota-kota sudah memakai warna kuning gitu ya. Ini salah satu untuk warna marka jalan. Tetap fungsinya sama, mau warna putih atau kuning fungsinya sama, ada satu untuk marka jalan, jadi disebut marka jalan. Ini beberapa jenis marka jalan ya. Ada marka garis putih putus ya, ada marka garis penuh ya. Nah, ini garis penuh ya, contoh ini garis penuh gitu ya. Ini garis putus-putus gitu ya. Nah, kalau di jalan nih kalau seperti ini berarti antara ini ada pembatas jalan seperti ini, pembatas antara jalur ini dengan jalur ini. Atau bisa juga diartikan ini dilarang untuk menyalip gitu ya. Nah, ini juga di sini kalau untuk garis putus itu diperbolehkan untuk menyalip satu kendaraan di depannya. Kalau misalkan tidak terputus biasanya tidak boleh untuk diperbolehkan untuk menyalip satu kendaraan di depannya. Udah ada zebra cross, ada marka pulau ya. Nah, marka pulau biasanya seperti ini ya. Nah, contoh marka pulau. Kemudian marka pengarah jalur gitu ya. Jalurnya ya, pengarah jalur. Kiri lurus ke kanan. Marka huruf dan angka gitu ya. Misalkan only ya. Nah, gitu ya untuk hanya untuk jalur ini untuk kanan kiri. Kemudian marka simbol gitu ya. Nah, itu beberapa
jenis-jenis marka ya, yang umum digunakan di kita. Kemudian untuk pengendali untuk jalan raya ada yang namanya lampu lalu lintas. Ya. Mungkin sebagian rekan sudah pada tahu ya tentang lampu lalu lintas ya. Contoh untuk kontrol waktu tetap, ya, misalnya untuk kontrol waktu semi aktual, kontrol waktu full aktual. Ya. Ada waktunya tetap, ada yang semi, ada yang full. Artinya bisa tetap dia misalkan kontrol pengendaliannya misalkan 90 menit, tetap aja 90 menit. Ada yang semi, dia bisa tetap atau bisa dirubah ya, sesuai itu. Ada yang full, jadi bisa dirubah artinya disesuaikan dengan jumlah volume lalu lintas full aktualnya gitu ya. Itu berdasarkan nanti jumlah kendaraannya gitu, volume lalu lintasnya. Nah, untuk pengorganisasian lampu lintas simpang ini biasanya ada pengaturan simpang isolate dan pengaturan persimpangan terkoordinasi. Kalau isolate biasanya dengan lampu lintas, kalau koordinasi biasanya dengan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke pengendalian angkutan jalan rel ya. Nah, untuk jenis pengendalian biasanya untuk jalan rel ini biasanya ada manual, visual, biasanya dengan kontrol pada masinis. Kemudian kalau manual atau signal, sistem blok biasanya ada di kontrol pada masis dan signal. Nah, otomatis semi atau full biasanya disebut automatic train operation atau ini beberapa jenis pengendalian di angkutan rel. Ini contohnya sistem pengendalian jalan rel juga memakai semafor dan signal. Nah, artinya bila ini rambu-rambu kereta api ya, rambu blok otomatis, ya, rambu posisi lampu ya. Nah, ini berdasarkan posisi lampu, ini berdasarkan warna lampu, ini posisi lampu, ya. Ada yang lurus seperti ini lampunya, berarti dia stop. Ada yang miring ke bawah, dia mendekat, miring ke atas diizinkan. Ini maju terus lurus. Nah, itu beberapa contoh ya. Ada yang vertikal hijau artinya clear, gitu ya. Misalkan ini vertikal hijau, clear. Kemudian yang purple derajat kuning artinya approach, kemudian horizontal merah artinya berhenti atau stop. Ini semafor kereta api. Ini berdasarkan ini ya, sekian bahaya. Ini berdasarkan tingkat ini 45 derajatnya ini ya, approachnya. Nah, kita masuk lagi ke pengendalian angkutan udara. Nah, untuk pengendalian angkutan udara, kategorinya ada beberapa kategori untuk pengendalian udara. Nah, untuk pengendalian udara ini biasanya berada di jalur pergerakan. Misalnya, untuk pengendalian di jalur pergerakan. Kemudian pengendalian di terminal pada saat menaik turun pesawat, lepas landas dan mendarat. Kita tahu kan untuk pengendalian di jalur pergerakan di pas waktu mereka terbang di atas langit. Nah, itu tentunya pasti mesti dipandu. Jangan sampai dia tabrakan di udara. Itu ya, ada pengendaliannya. Ya. Nah, atau kalau di terminalnya itu ada khusus ya untuk naik dan turun lepas landasnya. Nah, alat bantu navigasi untuk pengendalian arus lintas penerbangan ini biasanya ada alat bantu navigasi eksternal. Biasanya terletak di darat, alat ILS, radar pendekat presisi atau VAR, kemudian radar pengawas bandar udara, sistem penerangan pendaratan, pendeteksi permukaan bandar udara, indikator kemiringan pendaratan visual yang terletak di atas air ya, adalah rolan navigasi areal jarak jauh. Kemudian alat bantu navigasi internal biasanya terletak pada kokpit pesawat. Kalau ini yang eksternal biasanya berada di terminal, gitu ya. Nah, biasanya kalau lihat ada terminal khusus yang mengatur ini, masuk penerbangan, angkutan penerbangan. Kalau navigasi di itu biasa ada di kokpit. Jadi internal dan eksternal biasanya koneksi, ya ada koneksi, ya sehingga untuk mengenai pergerakannya bagus, gitu ya, tidak terjadi kecelakaan tadi. Nah, ini beberapa pengendalian lalu lintas udara pada saat dengan pemisah ruang lalu lintas udara. Itu, ini ada beberapa konsep ya pemisah lalu lintas udara itu. Nah, ini jalan sekian jarak, nanti dinavigasi di darat, gitu ya. Kelihatan sehingga tidak adanya tabrakan di langit, gitu. Kemudian pengendalian angkutan laut. Jadi pengendalian darat, sekarang pengendalian angkutan
angkutan laut. Nah, untuk pengendalian angkutan laut diperlukan untuk menentukan posisi dan pemberian informasi akan adanya daerah bahaya. Nah, sistem pengendalian ini kadang-kadang dilengkapi dengan bunyi atau isyarat fluid. Nah, pengendalian angkutan laut biasanya ada sistem interval waktu, sistem interval ruang, dan sistem visual biasanya untuk pengendalian laut. Nah, untuk sistem interval waktu atau headway ini biasanya memisahkan pergerakan kapal dengan cara mengatur waktu seperti penjadwalan, ya, kapan waktu berangkat kapal A dengan kapal B itu dijadwalkan atau jaraknya dijadwalkan. Misalkan jarak A, kapal A berangkat, kemudian kapal B berangkat setelah 2 jam berangkatnya kapal A. Itu jarak atau waktu atau headway-nya. Itu. Kalau sistem interval ruang, biasanya ada sistem pengendalian yang memisahkan pergerakan kapal laut melalui pengaturan ruang jalur pelayaran. Nah, pada pengendalian ruang komunikasi yang terjadi adalah komunikasi antar kapal. Kemudian isi komunikasi antar kapal ini adalah blok-blok ruang gerakannya atau posisi koordinat masing-masing. Jadi kapal ini berjalan sesuai koordinatnya masing-masing. Itu ya, sehingga terjadi kita bukan tadi. Kemudian untuk sistem visual, nah, sistem pengendalian kapal yang mengendalikan pergerakan kapal ini berdasarkan kemampuan visual atau penglihatan. Ya. Nah, salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi gejala alam, cuaca, dan lainnya yang dapat membahayakan pergerakan kapal. Jadi untuk sistem visual ini bisa lihat dari visual atau kita langsung melihat mata kita sendiri. Ya. Ada apa gejala alam apa yang ada di sekitar kapal tersebut. Nah, itu sistem secara visual. Nah, ini untuk instrumen pengendalian visual ya, itu meliputi yang pertama buoys, adalah instrumen pengendalian yang terapung di air. Ya, contoh. Kemudian lighthouse atau mercusuar untuk memberi tanda untuk tempat-tempat berbahaya. Ini lighthouse atau mercusuar. Dan beacon, ya, ini sama. Kemudian signal bell, lampu berupa alat bunyi. Ya, tidak ada contohnya. Ya. Ini salah satu instrumen pengendali visual untuk pengendalian angkutan laut. Kemudian sinyalnya lampu pada pengendalian lintas air, ini biasanya ada lampu merah, itu biasanya pelabuhan sedang penuh. Kapal yang ingin berlabuh harus menunggu agak jauh dari luar supaya tidak mengganggu kapal yang mau keluar. Kalau lampu hijau, misalnya pelabuhan dapat dimasuki kapal yang ingin berlabuh. Kalau lampu kuning, artinya kapal bersiap-siap untuk masuk pelabuhan dengan pergerakan yang hati-hati. Nah, itu beberapa tipe atau beberapa sistem pengendalian yang ada di kita ya, yang mengenai transportasi, baik di jalan raya, di kemudian angkutan jalan kereta api, kemudian angkutan udara, kemudian angkutan laut, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa nanti di kolom atau di Google Classroom kalian kasih pertanyaan di situ. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.